Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian harus tetap semangat ya belajarnya dan juga jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita ketemu lagi minggu ini di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau 2 minggu kemarin kita membahas mengenai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pembahasannya yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, yang kedua, teladan para tokoh persatuan, dan yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, yang terakhir, perempuan pejuang. Kita masuk ke pembahasan pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pengertian integrasi secara etimologis berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. 6 faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan saran dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perbedaan tersebut hendaknya dimaknai dengan kekayaan dan potensi bangsa bukan untuk dipertentangkan. Yang kedua adalah adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan kajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Dampak negatif konflik. Yang pertama, mengancam persatuan bangsa. Yang kedua, menimbulkan banyak korban dan kerugian. Yang ketiga, memberikan dampak psikis pada masyarakat. Materi yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seseorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Jumlah pahlawan nasional hingga tahun 2014 adalah 159 orang. Untuk menjadi pahlawan nasional, paling tidak harus melakukan perjuangan militer ataupun diplomasi untuk mewujudkan persatuan bangsa. Contoh para tokoh yang berjuang demi persatuan bangsa. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Syarif Qasim II, Frans Kaisiepo tahun 1921 sampai 1979. Kita bahas yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX dari tahun 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta. Tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih.
Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Yang kedua, segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono ke-9. Yang ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian markas TKR dan ibu kota RI misalnya pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Kemudian bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala Perang Kemerdekaan berlangsung juga diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pahlawan yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II tahun 1893 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden atau 1,47 triliun untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Kemudian Sultan Syarif Qasim II juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar, mengajak para raja-raja Sumatera Timur untuk ikut memihak Republik Indonesia, dan menyerahkan kembali 30 harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Yang ketiga ada Frans Kaisyopo tahun 1921 sampai 1979. Mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisyopo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua, Netherlands New Guinea, dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena negara Indonesia Timur tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Tahun 1948, Kaisyopo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisyopo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PEPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Pembahasan yang ketiga adalah mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Di sini ada tokohnya Ismail Marzuki 1914 sampai 1958. Dilahirkan di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul Oh Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rayuan Pulau Kelapa tahun 1944, Halo Halo Bandung tahun 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra tahun 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu.
Kemudian ada Sepasang Bola Mata tahun 1946 juga yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Pembahasan selanjutnya adalah perempuan pejuang. Yang pertama ada Opu Daeng Risaju. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Dari hasil perkawinan dengan Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tuberengseng, nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Melakukan pemberontakan terhadap tentara Nika pada tahun 1946. Beliau berhasil ditangkap beberapa bulan kemudian dan mengalami penyiksaan yang menyebabkan beliau menjadi tuli hingga akhir hayatnya. Kemudian ada Cut Nyak-din. Cut Nyak-din bersama Teuku Umar suaminya memimpin berbagai peperangan di Tanah Rencong melawan pasukan Belanda sejak tahun 1880. Belanda mengakui kewalahan menghadapi duet pemimpin ini. Perjuangan Cut Nyak-din pernah difilmkan dalam film drama epos berjudul Cut Nyak-din pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Eros Djarot dan dibintangi Christian Hakim sebagai Cut Nyak-din, Pit Bernama sebagai Panglaut, Slamet Raharjo sebagai Teuku Umar, dan juga didukung Rudy Wowor. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes pada tahun 1989. Kemudian ada juga Raden Ajeng Kartini, pelopor kebangkitan perempuan karena pikiran dan pandangannya mengenai emansipasi wanita. Terbitnya Surat-Surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Yang terakhir ada tugas di sini buat clipping tentang beberapa pahlawan nasional yang belum dibahas sampai pertemuan ketiga ini. Minimal ada 5 pahlawan. Beri penjelasan tentang kepahlawanan yang mereka lakukan dalam upaya persatuan bangsa atau menghadapi penjajahan Belanda. Sumber bisa didapatkan dari internet atau berbagai buku yang lainnya. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, kodenya masih sama seperti minggu kemarin juga. Jangan lupa absen sampai jam 12 siang nanti juga ya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.